Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Brebes Kuala ingin mewawancari Bapak sebagai pimpinan tentang praktik pengambilan keputusan di sekolah kita. Namun sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak untuk melakukan sesi wawancara ini. Nah, dalam wawancara ini nanti ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Baik, silakan. Yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau berbicara mengenai dilema etika dan rujukan moral, kita tidak lepas dari cara mengambil sebuah keputusan, di mana dilema etika itu kita disuruh milih antara dua pilihan yang sama-sama benar. Contohnya, ketika ada salah satu peserta didik kita mau menghadapi UAS, kemarin dia sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Nah, itu merupakan sebuah dilema antara mengizinkan atau tidak peserta didik tersebut untuk mengikuti UAS sebagai syarat pelengkap nilai kelulusan dia. Sedangkan rujukan moral, kita juga disuruh memilih, tapi yang dipilih adalah antara benar dan salah. Contohnya, pada kegiatan peringatan Isra Mi'raj, ketika rekan-rekan ada yang menyarankan untuk menggunakan dana BOS untuk biaya kegiatan tersebut, sedangkan dana BOS tidak ada peruntukan untuk peringatan hari keagamaan tersebut. Oh iya Bapak. Nah, dari yang Bapak jelaskan tadi, saya menangkap bahwa dilema etika itu kita disuruh memilih antara dua pilihan, yang mana pilihan itu sama-sama benar begitu. Sedangkan rujukan moral, kita juga disuruh memilih, tapi yang dipilih adalah antara benar dan salah. Begitukah Bapak? Ya, benar. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa itu merupakan dilema etika. Nah, untuk kasus yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana Bapak mengambil keputusan terhadap kasus tersebut? Biasanya dalam mengambil sebuah keputusan, kita melihat dari dampak yang akan terjadi pada peserta didik yang bersangkutan untuk jangka panjang terhadap apa yang kita putuskan. Berarti selama ini keputusan yang Bapak ambil itu melihat dampak yang akan terjadi kepada peserta didik terhadap apa yang diputuskan, begitu ya Bapak ya? Betul. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Biasanya kasus tersebut saya bawa ke forum rapat untuk didiskusikan sama-sama dengan rekan-rekan guru, tenaga pendidik, komite, bahkan orang tua dari peserta didik. Yang bersangkutan juga diikut sertakan dalam mengambil yang tersebut. Saya pun tidak lupa melibatkan pengawas pembina sekolah agar keputusan diambil benar-benar disepakati bersama. Seperti yang saya katakan tadi, untuk mengambil sebuah keputusan, biasanya kita berfokus dampaknya pada anak. Berarti selama ini sebelum mengambil sebuah keputusan, Bapak selalu mendiskusikannya dengan rekan-rekan lain, begitu ya Pak ya? Ya, harus itu. Karena sekolah ini bukan milik kepala sekolah, Ya. tapi milik bersama, sehingga alangkah baiknya semua warga sekolah terlibat dalam pengambilan keputusan. Baik Bapak. Nah, berikutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah pengambilan keputusan yang didasarkan atas keputusan bersama berdasarkan hasil musyawarah. Berarti berdasarkan hasil musyawarah ya Pak ya, keputusan
ya, selanjutnya Pak, menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, diantaranya terlalu sedikitnya informasi yang diterima terhadap kasus yang dihadapi sehingga ada keraguan dalam pengambilan keputusan. Oke, berarti supaya tidak ragu-ragu dalam pengambilan keputusan, berarti informasi yang didapat dalam kasus tersebut harus banyak, begitu ya Pak ya? Ya, benar. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat begitu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal, saya tidak punya, karena kasus itu bukan sesuatu yang direncanakan. Jadi sewaktu-waktu saja ketika ada kasus. Nah, jika kasus yang terjadi cuma kasus ringan, maka bisa langsung diselesaikan di tempat kejadian. Kecuali jika kasus yang terjadi lumayan rumit, terus saya jadwalkan untuk penyelesaiannya agar bisa mencari informasi-informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berarti tidak ada jadwal tertentu ya Pak ya, kecuali memang kalau kasus itu dianggap berat, perlu waktu beberapa hari begitu untuk menyelesaikannya, baru dibikin jadwalnya begitu ya Pak ya tadi. Atau tadi kalau kasus itu ringan bisa langsung diselesaikan di tempat, begitu ya Pak ya? Ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema adalah segenap stakeholder sekolah, termasuk pengawas pembina sekolah, dan jika informasi yang didapat terhadap kasus bersangkutan lumayan banyak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Berarti stakeholder sekolah, pengawas pembina sekolah, termasuk juga tadi informasi yang didapat terhadap kasus yang bersangkutan, begitu ya Pak ya, yang merupakan hal-hal yang sangat membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Iya, selama ini itu yang saya rasakan sangat membantu. Iya Bapak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, terutama kasus dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman saya dalam mengambil sebuah keputusan, terutama kasus dilema etika, diantaranya dalam pengambilan sebuah keputusan harus mengumpulkan informasi yang banyak terhadap kasus yang bersangkutan agar lebih mudah dalam pengambilan keputusan, melibatkan semua stakeholder sekolah, terutama internal sekolah. Jika diperlukan stakeholder eksternal juga bisa dilibatkan. Dan yang penting dalam pengambilan sebuah keputusan, baiknya didiskusikan dulu dalam forum rapat sehingga ada masukan yang dapat membantu kita menimbang sebuah kasus sebelum diambil sebuah keputusan. Jadi dari yang saya tangkap tadi, kita harus mengumpulkan informasi, kemudian pengambilan keputusan tadi juga harus melibatkan stakeholder sekolah gitu ya Pak ya, baik internal maupun eksternal. Terus semuanya selanjutnya dibawa ke forum rapat begitu. Ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini, sudah meluangkan waktunya. Semoga selanjutnya dalam pengambilan keputusan saya belajar banyak dari apa yang sudah Bapak paparkan tadi. Sekali lagi terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini Bapak sudah
saya untuk saya wawancara karena sebelumnya saya sudah ada menghubungi Bapak. Ya. Hari ini minta pertolongan Bapak agar bisa diwawancara untuk tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual, di mana tugas saya di sini harus mewawancarai kepala sekolah. Terima kasih kepada Ibu, dan saya juga alhamdulillah bahwa hari ini ada waktu untuk bisa diwawancarai oleh Ibu. Nah, untuk tugas ini Bapak, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Garut Kuala ini akan mewawancarai Bapak mengenai penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan tentang berbagai paradigma, prinsip, dan pengambilan serta pengujian keputusan di sekolah Bapak. Ya, terima kasih. Siap. Nah, untuk pertanyaan wawancara ini ada 8 Bapak. Ya. Nah, yang pertama, ini bisa kita mulai ya Bapak ya. Ya, silakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Begitu. Yang pertama yaitu yang disebut dengan dilema etika. Saya mengambil sampel itu adalah dari siswa yang berada di ada dua posisi. Satu dari posisi siswa yang jalur transportasinya lancar, dan yang kedua dengan jalur transportasinya yang pada saat tertentu ada gangguan. Ya, jadi salah satu contoh misalnya siswa SMP 2 Cirebon masuknya jam 7.45. Nah, pada saat hari-hari normal atau hari baik, cuaca cerah, jalan bagus, terus semuanya datang dengan tepat waktu. Ya, tetapi pada saat-saat tertentu anak murid saya yang berada di Trans yang mengalami kendala pada saat hari hujan, jalan becek. Nah, pada saat itu maka mereka tidak bisa dipaksakan datang tepat waktu, walaupun pada tata tertibnya harus tepat waktu, dan kalau tidak tepat waktu akan dihukum. Tetapi karena kondisi demikian, maka aturan itu tidak bisa kita jalankan. Itu mungkin dari dilema etika. Kalau bujukan moral misalnya dalam suatu kantor, ya, dalam suatu kantor saya mempunyai ada alat yang berasal dari tembaga, yang berasal dari besi bahannya, yaitu misalnya CPU, ya, atau alat itu yang namanya stapler. Dalam waktu tertentu alat itu rusak. Lalu kalau di dalam aturan kan bahwa alat itu kita tidak boleh untuk, walaupun dalam kondisinya rusak, kita harus berada di tempat dalam sekian tahun. Nah, tetapi kalau kita lihat demikian, apalah artinya sebuah alat itu nanti pada suatu saat akan hilang dan sebagainya, maka alat tersebut bisa difungsikan dengan menggunakan alat itu, memfungsikannya ke lain. Ya, tembaganya bisa dipergunakan untuk hal-hal lain yang dianggap berkepentingan pada saat itu. Maka alat tersebut seharusnya tidak boleh, tetapi dengan memikirkan kepentingan yang ini harus kita pergunakan, maka untuk pemanfaatan yang rusak tadi, karena ada pemanfaatan lain, maka bisa bukan terpaksa, tetapi berusaha akan dimanfaatkan. Gitu. Ini masih seperti yang saya tangkap tadi ya Bapak, untuk pertanyaan pertama.
mungkin ini masih pertanyaan pertama. Untuk yang dilema etika tadi, Bapak tadi mencontohkan mengenai kondisi Anak. anak tadi ya Pak. Ya. Nah itu apa keputusan yang Bapak ambil itu apakah nilainya atau nilai kebajikannya apakah benar, ada yang benar atau ada yang salah atau bagaimana? Ya dari satu sisi ya memang salah karena anak ini tadi melanggar aturan tetapi tidak dihukum gitu ya. Tetapi dalam satu sisi hal yang tersebut karena dia bukan sengaja, karena dalam hari-hari baik dia disiplin saja, tapi pada saat kondisi tertentu, nah jadi kita harus memberikan pengertian kepada siswa yang lain supaya tidak diikuti hal yang dianggap jeleknya. Tapi itu bukan jelek itu karena dia terlambat, tetapi dalam kondisi tertentu dia hanya terpaksa saja, dalam artian tidak tepat waktu pada saat kondisi yang tidak memungkinkan. Begitu. Untuk selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, yang seperti dilema etika tadi itu Bapak kasusnya. Yang jelas ya kelas-kelas harus memikirkan lebih dulu ya, bahwa yang sering terlambat karena kondisi ya kita harus bisa memotivasinya agar bisa artinya meminimalisir pelanggaran itu kalau memang itu bisa diusahakan. Nah jadi yang siswa yang dirasa yang tepat waktu karena jangan merasa itu adalah dirugikan karena itu memang kondisinya demikian. Nah jadi semua itu harus diberikan pengertian sehingga tidak terjadi merembet ke siswa-siswa. Kalau gini kita nanti aja, berarti itu kan kita pengertian dia, wah sama aja itu tidak diberi sanksi. Kita harus jelaskan karena kondisi dia memang demikian, yang tidak perlu kita istilahnya kita iri kepada hal yang memang dia tidak bisa untuk melakukannya. Nah jadi kedua belah pihak kita berikan penjelasan sehingga dia saling mengikhlaskan dengan keadaan itu. Kalau dianggap bahwa itu tidak apa-apa, memang memang kondisi dia demikian, sehingga tidak menjadi problem di sekolah itu kalau terjadi hal yang demikian. Selanjutnya Bapak, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, yang jelas kita dulu berpikir yang demikian, setelah itu kita bawa itu untuk penentuan terakhir dibawa ke forum rapat, kapan perlu dihadirkan dengan komite sekolah ataupun orang tua yang baik orang tua yang punya risiko tinggi tadi ataupun kepada orang tua yang memang tidak menjadi masalah di dalam kehadirannya pada saat waktu tertentu atau waktu seperti apapun, sehingga selalu berjalan dengan lancar. Jadi tadi dibawa ke forum rapat. Iya, dibawa ke forum rapat sehingga dihadirkan sehingga menjadi sebuah keputusan yang tidak tidak berada pada keputusan persetujuan sepihak. Nah selanjutnya hal-hal apa saja yang ini pertanyaan keempat ya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, terutama pada kasus dilema etika? Nah, jadi biasanya kita yang pertama dulu adalah melihat sebuah kondisi. Setelah melihat kondisi, lalu kita jalankan dulu dengan istilahnya itu dengan hukum adat, hukum setempat seperti apa. Nah, jadi kita sesuaikan dengan aturan yang berada di dalam
di aturan sekolah dengan lingkungan sekolah ataupun karakter daripada sikon di mana kedudukan siswa itu bertempat tinggal, sehingga aturan itu disesuaikan dan disepakati bersama saja sehingga menjadi sebuah keputusan yang betul-betul tidak berada pada merugikan siswa dan atau orang tua sepihak. Jadi tadi harus ini ya Bapak ya, yang Bapak ambil efektif tadi harus melihat kondisi Iya, kondisi itu, kondisi anak itu. Selanjutnya Bapak, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak itu dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus jalin etika? Tantangannya yaitu bahwa kita mempunyai perasaan bahwa kita menganggap kalau memang siswa yang merasa dirugikan tadi tidak memahami yang demikian, ya dipikir dipikiran baik pikiran siswanya atau pikiran orang tuanya, lalu dia menganggap itu tidak adil, ya dia menganggap wah ini kenapa sekolah ini maka keputusannya sepihak, pertimbangannya atau tertibnya anggap aja makan sebelah, ya yang di sini tadi tetapnya jalan, yang di sana tidak. Nah jadi oleh sebab itulah tantangannya, ya yang kita anggap wah ini kalau toh kita berikan pengertian, maka dia hasil diskusi dan sebagainya tadi, maka semuanya akan menjadi suatu berkah, suatu anugerah yang ini tadi bersyukur, yang tidak menjadi masalah di perjalanan tadi bersyukur, yang sering melakukan keterlambatan tadi, kita ini malu dengan kepala sekolah bahwa memang harus ada dispensasi karena pada saat-saat tertentu kita ini kepala sekolahnya punya keadilan dari pihak sekolah. Jadi yang saya tangkap tadi, jadi tantangan tadi itu bagi anak tadi ya Bapak ya, Iya, merasa tuanya, merasa tidak adil dengan keputusan yang diambil. Cuman kata Bapak tadi kembali komunikasi itu jalan, sangat penting gitu ya Bapak ya. Penjelasannya harus betul-betul dia harus memahami bahwa kondisi dia dan kondisi rekannya yang mempunyai kedudukan rumahnya berada di tempat resiko pada saat tertentu. Nah untuk pertanyaan ke-6 Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus jalin etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya tidak mempunyai program seperti itu, karena hal itu kan yang pertama tidak direncanakan, ya karena sebuah masalah itu adalah musibah. Paling kita setelah ada kendala, ya ada hal-hal yang memang menantang kita untuk perlu diselesaikan, paling ya kita berenang dulu sebentar. Kalau memang itu juga kita tidak bisa memikirkan sendiri, kita rembuk dengan pihak sekolah, yang terutama adalah dengan guru BP-nya, dengan guru wali kelasnya, dan yang paling parah kita harus mendatangkan orang tuanya dengan pihak komite untuk membuat sebuah kesepakatan sehingga semua hal yang bermasalah tadi menjadi tidak lagi bermasalah, gitu aja. Jadi tidak ada jadwal ya Bapak ya. Cuman kalau memang ada kasus misalnya baru diselesaikan gitu ya. Dengan pihak-pihak terkaitnya, yaitu tadi orang tuanya, guru BP, guru ya, dengan orang tuanya atau dengan komitenya. Selanjutnya Bapak untuk pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus jalin etika? Yang pertama dulu kita merujuk kepada aturan sekolah. Nah,
Setelah kita merujuk kepada aturan sekolah ini, aturan sekolahnya nggak bisa dijalankan karena situasi dan kondisi. Kalau kita merujuk kepada aturan adat, ya, keadaan yang harus kita terima dan kita konsultasikan, kita musyawarahkan dengan penuh kesadaran, karena musibah itu harus diselesaikan dengan dengan hati dingin, ya, karena siapa yang mau mendapat permasalahan, siapa yang mau mendapat kesulitan, siapa yang mendapat musibah, tidak ada yang mau. Jadi oleh sebab itu kita harus menyelesaikannya itu dengan istilah kepala dingin. Ini tadi faktornya tadi ya Bapak sudah Bapak jelaskan. Jadi selanjutnya ini pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan mengenai dilema etika? Ya, jadi kalau kita melihat dan kalau kita merasakan bahwa kalau memang dilema etikanya itu ringan, ya mungkin bisa diambil sebuah keputusan di hari itu juga akan selesai. Tetapi kalau memang itu berat, nah kembali kita rembuk lagi kepada siapa-siapa yang merasa ada kaitannya dengan masalah tersebut, lalu kita sama-sama mengambil sebuah keputusan dengan sebuah penjelasan yang harus dijelaskan, karena biasanya yang dari pihak ini punya masalah karena oleh sebab ini, jadi biasanya masalah itu pasti ada selisih, ada pro dan kontranya. Jadi kita selesaikan dengan sebuah penjelasan. Nah, setelah itu kita akan tawarkan ikhlas tidak, seperti sesuatu kan dia sering terlambat hakun, mau nggak kamu seperti dia sering terlambat, karena dia sering terlambat itu bukan disengaja, tetapi oleh situasi dan kondisi. Kamu bisa menerima nggak dengan lapang dada, dengan ikhlas, dan kamu harus bersyukur kalau kamu seperti kondisi saat ini lebih baik daripada dia pun tidak menginginkan hal yang demikian. Maka dengan demikian kalau dia merasa udah semuanya dikatakan beres, berarti semuanya tidak menjadi permasalahan lagi, dan bisa juga dipergunakan dengan penyelesaian terakhir agar tidak terulang dengan itu tadi, dengan merasa dia dirugikan, lalu kita buat lagi sebuah pertanyaan sebuah surat pernyataan sehingga kita bagikan, lalu kalau memang coba baca lagi yang seperti itu nanti, sehingga dia harus sama-sama mengikhlaskan dengan lapang dada dan dengan keridaan, dengan keikhlasan, sehingga satu sama lain tidak menjadi saling ada sangkut pautnya rasa rugi dan yang dirugikan. Jadi pada intinya Bapak ya, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan ini tadi, akhirnya di ujung-ujungnya adalah sama-sama ikhlas tadi dalam pengambilan sebuah keputusan. Apapun keputusan yang diambil, maka harus diterima oleh semua pihak, begitu ya Pak ya. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir Bapak. Saya kali ini terima kasih banyak kepada Bapak sudah menyempatkan waktu. Walaupun saya tahu Bapak sangat sibuk begitu, tapi menyempatkan waktu untuk bisa saya wawancarai. Alhamdulillah saya bisa melayani, dan atas jawaban itu mungkin ya untuk sementara seperti itulah jawaban yang bisa saya jawab gitu ya, dan kata-kata yang mungkin ibu masih kurang mengerti itu bisa ibu sederhanakan. Sekali lagi terima kasih Bapak, semoga ini dapat membantu saya dalam penyelesaian tugas demonstrasi konseptual saya dalam program guru penggerak ini. Ya, Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu kerjakan itu lancar-lancar saja,
potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.